Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Shalom saudara, jumpa lagi di Sermon Today. Dan renungan hari ini terambil dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai 17 berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di zaman modern di mana melalui perangkat handphone kita dapat mengakses banyak hal dan juga kita bisa melihat dunia luar. Hal-hal yang terjadi, baik yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri, gaya hidup, bahkan di platform YouTube sendiri yang kita gunakan saat ini, kita juga bisa melihat keseharian dari idola kita, hal-hal yang mereka lakukan. Bahkan ada orang-orang yang di luar negeri pun atau di dalam negeri yang tidak kita kenal, akhirnya bisa kita tonton atau kita bisa saksikan keseharian mereka, bagaimana gaya hidup mereka, outfit apa yang mereka pakai, bagaimana cara mereka mendidik anak, dan lain sebagainya. Nah saudaraku, informasi dapat dengan sangat mudah kita peroleh. Dan tanpa kita sadari saudara, ketika kita menyaksikan atau menonton tayangan-tayangan tersebut, kadang-kadang cara hidup orang lain memang kelihatannya jauh lebih menarik dan menyenangkan daripada kehidupan kita pribadi. Akhirnya banyak juga dari kita yang tergoda untuk ikut-ikutan
meniru apa yang dilakukan atau dijalani oleh orang-orang yang kita tonton tersebut. Dan tanpa sadar barangkali hal yang kita lakukan itu sudah melanggar firman Tuhan, tapi kita masih menganggapnya, oh ini kan lagi tren, ini lagi viral, jadi ikut-ikutan saudara-saudara. Padahal hal tersebut mungkin saja sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kita mulai berkompromi karena kita pikir itu adalah hal yang normal atau hal yang lagi viral atau yang lagi ngetren. Kita lupa bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap berpegang kepada prinsip-prinsip kekristenan atau prinsip-prinsip Alkitab. Contoh simpel yang biasanya terjadi yang bisa Anda saksikan ya di platform yang ada, baik itu di TikTok, di Reels, di Story dan lain sebagainya. Contoh yang simpel terjadi pada anak muda. Nah, di platform yang sudah saya sebutkan tadi ada direkam seorang anak muda yang membawa kendaraan, mobil atau motor dengan kecepatan tinggi, kemudian diambil oleh kamera ya, mungkin kecepatannya bisa sampai 120 km per jam bahkan lebih, dan itu terekam oleh kamera. Nah, menyaksikan hal yang demikian, banyak anak-anak muda yang menonton menganggap itu hal yang keren. Akhirnya mulailah diikuti. Padahal itu sangat membahayakan, baik itu bagi pengendara itu sendiri maupun berbahaya bagi orang lain karena bisa menimbulkan kecelakaan, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus berkata di sini, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal atau orang bodoh, melainkan haruslah kita menjadi seperti orang arif. Pertanyaannya sekarang, saudara-saudara, apakah kita dalam kehidupan kita sehari-hari sedang taat atau tidak? Bukan hanya setiap hari, bisa dikatakan setiap saat. Karena kita tidak pernah tahu kapan godaan itu datang. Apakah saudara mengingat kisah dari Yusuf? Bagaimana jika Yusuf menyerah pada godaan istri Potifar? Kira-kira sudah bisa bayangkan ya. Bisa saja Yusuf beralasan, oh saya kan cuma korban dari godaan. Atau bisa saja Yusuf berkata, oh aduh minta maaf, saya cuma kilaf. Ingat juga kisah dari orang percaya yang bernama Abram sebelum berganti nama menjadi Abraham. Saudara, bagaimana seandainya seorang Abram, dia tidak mau taat saat Allah menyuruh dia meninggalkan keluarganya dan sanak saudaranya, bahkan tempat kelahirannya, dan pergi ke tempat yang bahkan dia belum pernah pergi. Dia tidak tahu mau kemana dan di mana. Saudara, bisa saja Abram pada saat itu beralasan kepada Tuhan, aduh Tuhan, minta maaf, saya ini sudah tua, istri saya juga sudah berumur, maaf saya tidak bisa pergi. Nah, apalagi mungkin Abram bisa beralasan, aduh saya tidak tahu tempatnya Tuhan, di mana tempat yang akan kau berikan kepada saya, bagaimana kalau saya salah jalan, dan lain sebagainya saudara. Dia juga bisa berkata, oh Tuhan, apa nanti keluargaku bilang? Nanti keluarga dari istri saya bilang apa? Saya mau kemana? Saya tidak tahu tempat itu di mana. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita pastinya kita memiliki pilihan. Terkadang godaan muncul di depan kita. Disitulah kita harus memilih. Apakah kita mau taat akan firman Tuhan? Artinya kita menjadi orang arif seperti yang dikatakan firman Tuhan, atau kita mengabaikan firman Tuhan dan menjadi orang yang bebal atau orang yang bodoh. Mungkin kita bisa beralasan, oh tidak apa-apa, kan ini lagi ngetren, kan ini lagi viral, biasalah seperti ini. Oh, kalau tidak ikut begitu nanti kita dibilang tidak gaul. Dan banyak
banyak sekali alasan yang dapat kita pakai untuk mengikuti atau mengikuti kehendak diri kita dan menolak perkataan firman Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini pilihan ada di tangan kita, pilihan ada di tanganmu. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita, mengingatkan kita agar kita dapat menata dengan baik kehidupan kita. Perhatikan firman Tuhan bilang, perhatikan kehidupan kita dengan seksama. Perhatikan kehidupanmu dengan seksama. Janganlah kita hidup seperti orang bebal atau orang bodoh, tetapi firman Tuhan berkata, usahakanlah, sekali lagi usahakanlah untuk hidup seperti orang arif yang mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Buat renungan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu saat ini mengingatkan kembali kepada kami untuk kami dapat memperhatikan kembali baik-baik kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan kami hikmat-Mu supaya ketika kami beraktivitas dan ketika godaan itu datang kepada kami, Tuhan Roh Kudus yang ada di dalam kami, biarlah kami bisa mengerti kehendak Tuhan. Hal-hal yang baik itulah yang kami lakukan. Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami Roh Kudus supaya kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dijauhkan daripada kami untuk tergoda akan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu sekali lagi Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.